dengan hasil yang cukup memuaskan, sekitar 16% year on year pertumbuhan labanya, dan ya, bagaimana kira-kira dengan prospek ke depannya menyusul adanya kenaikan dari harga BBM global. Next slide. Jadi meskipun laba bersihnya naik sekitar 16% year on year di tahun 2023, tapi harga sahamnya itu turun, cenderung turun sekitar 5% setelah dirilisnya laporan keuangan. Kenapa? Karena adanya kekhawatiran ternyata bahwa perseroan ini ternyata masih belum dapat mengakui penjualan lahan sekitar 67 hektar kepada Hebang itu belum bisa diakui sebagai revenue. Sementara perjanjian jual belinya itu sudah ditandatangani dari sejak bulan Agustus. Dan ada juga indikasi dari manajemen bahwa penjualan ini baru akan bisa diakui sebagai revenue setelah kuartal 1 2024. Namun sebenarnya di kuartal 4 2023 itu juga perseroan berhasil membukukan penjualan yang kurang lebih hampir sama ya, nilainya sekitar 61,3 hektar. Kali ini kepada sebuah perusahaan dari China, tapi terregistrasinya di Hong Kong, bergerak di bidang manufaktur untuk alat-alat yang digunakan untuk membangkitkan energi terbarukan. Next slide. Dan juga kalau terlebih lagi ya, kita melihat juga perseroan mengklaim bahwa kontribusi daripada utilities itu juga termasuk penjualan listrik ya kepada beberapa tenan di JP ini baru akan terakselerasi gitu mulai semester 2 tahun 2024. Menyusul akan diaktifkannya atau beroperasinya smelter Freeport dan juga pabrik tembaga dari Hailiang dan juga pabrik kaca dari Xinyi. Dan menurut kami penurunan harga saham baru-baru ini merupakan suatu kesempatan untuk masuk kembali, good entry point bagi investor yang cenderung tidak begitu memperhatikan dinamika kinerja quarter on quarter, karena pada saat kuartal 1 2024 ini kemungkinan penjualan lahan akan lebih rendah daripada periode sebelumnya. Tapi ini akan lebih bermanfaat bagi investor yang jangka waktunya lebih panjang, time horizonnya lebih panjang, karena perseroan mengklaim sudah menerima minat sekitar 665 hektar yang rencananya atau menurut perkiraan akan bisa diakui sebagai revenue dalam 1 sampai dengan 3 tahun ke depan. Dan dalam jangka pendek, yang mungkin jangka yang lebih pendek dalam 1 tahun ke depan, tahun 2024 ini perseroan menargetkan untuk menjual sekitar 130 hektar lahan. Ini angka ini kurang lebih sekitar 43% lebih tinggi secara year on year, meskipun 67 hektar diantaranya merupakan carry over ya dari tahun lalu yang kemungkinan akan diakui sebagai revenue di kuartal 2 atau kuartal 3 tahun ini. Next slide. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya masih banyak peluang pertumbuhan di bisnis distribusi BBM dan juga kimia dasar. Jadi perlu diingatkan bahwa selain daripada lahan industri, bisnis utama dari Akra ini sebenarnya adalah distribusi BBM dan juga kimia dasar yang kontribusinya hampir 80% terhadap laba sebelum pajak. Dan perseroan juga sudah ekspansi beberapa terminal bahan bakar di bagian timur dari Indonesia, karena adanya untuk mengakomodir pesatnya pertumbuhan pada industri hilir, terutama nikel dan base metal yang lainnya. Juga kalau dari segi retail, pasar retail untuk BBM ini masih banyak peluang untuk pertumbuhan, karena di Indonesia ini baru ada sekitar 8.000 SPBU dibandingkan dengan Filipina dan Thailand yang sudah lebih dari 10.000 dan 26.000 masing-masing. Jadi relatif terhadap 1 juta penduduk, di Indonesia itu hanya ada sekitar 29 SPBU aja, dibandingkan dengan Filipina 92 dan Thailand sekitar 362. Oleh karena itu Akra berencana untuk membuka 40 sampai 50 SPBU baru dan berencana mencapai sekitar 150 outlet di tahun 2025. Next slide. Nah, kita juga melihat bahwa harga BBM di futures market, di kontrak berjangka BBM di NYMEX maupun di Singapura itu sudah mengalami peningkatan lonjakan sekitar 11% year to date. Dan juga kita melihat Akra ini sebagai penerima manfaat utama dari lonjakan harga BBM ini, mengingat
kita juga melihat akan ada potensi pertumbuhan volume ke depannya, terutama dari industri pertambangan dan juga smelter. Karena kita melihat beberapa pelaku industri pertambangan itu sudah memberikan guidance panduan level volume produksi yang lebih tinggi. Dan beberapa sudah tercapai, seperti misalnya Pama Persada, ini merupakan kontraktor batubara terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Itu volumenya bertumbuh sekitar 19% year on year hingga 2 bulan pertama tahun 2024 ini. Dan ya kita masih mempertahankan optimisme untuk harga saham Akra meskipun terjadi koreksi ya baru-baru ini. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sejak inisiasi pertama kali kami di bulan Mei 2023, harga saham Akra itu sudah naik sekitar 28% atau sekitar 5% dari sejak update terakhir kami di bulan Januari 2024. Dan kalau memperhitungkan dividen, overall return-nya itu mencapai 33% dari sejak inisiasi pertama. Dan ya, kinerja yang sangat solid ini dikontribusi oleh keputusan perseroan untuk ekspansi ke bisnis lahan industri yang berhasil mengkompensasi penurunan dari kontribusi dari bisnis distribusi BBM dan kimia dasar yang lebih disebabkan oleh relatively high base ya tahun 2021-2022 kalau kita ingat itu terjadi commodity boom. Namun, next slide. Namun kedepannya kami lebih optimis dengan potensi pertumbuhan di bisnis distribusi fuel dan chemical karena adanya potensi peningkatan demand dari industri pertambangan dan juga smelter dan juga kita mengantisipasi adanya penjualan lahan yang lebih tinggi lagi, dan apabila ditambah dengan penjualan yang lebih tinggi lagi maka kita memutuskan untuk mempertahankan Akra dengan rekomendasi trading buy dengan TP yang sedikit ditingkatkan menjadi sekitar 2000. Next slide. Jadi selain tadi valuasi secara PE ratio-nya itu sudah mendekati -2 standar deviasi, Akra ini juga memiliki valuasi yang cukup murah dibandingkan dengan peers-nya, yaitu emiten lain di sektor IDX Energy yang memiliki net profit margin yang kurang lebih sama, yaitu Akra masih diperdagangkan pada sekitar hanya 10 kali PE ratio dibandingkan dengan median IDX Energy yang lain hanya di kisaran sekitar 12 kali, namun ROI-nya itu superior mendekati 30%, sementara median daripada IDX Energy itu hanya sekitar 9,2%. Kami menggunakan metode SOTP untuk melakukan valuasi terhadap Akra, di mana bisnis utamanya itu distribusi BBM dan chemical menggunakan acuan PE multiple, sedangkan untuk bisnis lahan industrinya itu menggunakan sekitar 70% diskon terhadap NAV. Demikian update dari Akra dari kami, semoga dapat berguna dan kembali lagi ke Glenn.